Salamat si tamu malik si dupa kaboro lantai tarampak kamasusan mama saya puang tu tontong taulai lan alokatuan tamuiraka talan di sana kamasusan apa kutu kita mintu rumpun keluarga masyarakat jemaat naben kesempatan pengmatua sisola keluarga lantai inannya teh tamak dinpa rampo pada saling membagi duka, saling simpati dan empati bersama-sama dengan kita semua untuk keluarga yang berduka di tempat ini. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri kita bersama-sama masuk dalam ibadah penghiburan almarhumah Marta Kalosi sore hari ini, dan kita mempersiapkan diri kita bersama-sama kita masuk dalam ibadah. Kita akan menyanyikan sebuah pujian di dalam lembaran nomor 1, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Bapa Surgawi di tengah duka yang begitu dalam yang dialami oleh keluarga, oleh karena orang yang dicintai dan mencintai telah Engkau panggil kembali menghadap Engkau. Kami sadar Tuhan, pada kesempatan ini bahwa ternyata kami punya waktu yang terbatas di hadapan Tuhan. Untuk itu saat ini kami datang bersama-sama saling menghibur, saling menguatkan, karena kami tahu Tuhan bahwa waktu itu sangat terbatas bagi kami semua. Kuatkan kami semua, kuatkan keluarga. Biarlah setiap pujian yang telah kami angkat di hadirat-Mu Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi satu kekuatan bagi kami semua untuk tetap berdiri walaupun kami harus menghadapi badai duka yang begitu mendalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu akan berdiri untuk menyampaikan isi hati-Mu sebagai penghiburan, sebagai kekuatan iman menghadapi sesuatu yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh keluarga, yaitu duka. Dan kami percaya Tuhan hanya firman-Mu yang mampu menguatkan mereka. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan Tuhan Yesus pengurapan yang khusus yang daripada Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu akan menjadi satu kekuatan, menjadi satu kekuatan bagi kami semua, amat terlebih buat keluarga yang berduka saat ini. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini. Biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan
bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12. 2 Samuel pasalnya yang ke-12. Saya mau bacakan ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman, itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak ini sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan saya bacakan ke tengah-tengah kita semua sore hari ini. Lako Agus, Lako Lewi, Mama Kesia, Bapak Kesia, dan semua keluarga. Saya percaya bahwa mereka sangat mengasihi orang tua. Ya, mereka sangat peduli kepada orang tua mereka. Bahkan anak cucu yang jauh di sana pun mereka sangat peduli. Makanya mereka berjuang semampu mereka, sebisa mereka untuk bisa mempertahankan orang tua. Tentu dengan sebuah harapan, kena bisa siapa malapuk sule. Ya, kena bisa siapa mau watang sule. Dan itulah yang dilakukan oleh keluarga, oleh Agus, Lewi, dan Bapak Kesia sekeluarga. Kita ya miliki dalam hidup kita. Ketika nenek Losi Tuhan sudah panggil hidup seperti Daud, ya, lalu ambil sebuah komitmen, aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali lagi kepadaku. Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Kita ingin menyanyikan sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan pakailah, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana untuk membuat hidup kita berarti, bagaimana untuk membuat kita jadi berkat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita di tengah-tengah kondisi, keadaan, situasi, hidup di tengah-tengah pandemi virus corona, harus tetap jadikan diri untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita saling menolong, saling perhatian, saling peduli satu dengan yang lain. Karena ini sebuah kesempatan. Tuhan izinkan masalah pergumulan dunia bangsa. Ini kesempatan untuk kita wujudkan bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Sidang perkabungannya dikasih Tuhan. Marilah kita pulang membawa berkat anugerah dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus pulang menyertai kita, menghibur kita, memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita, tinggal bersama dengan keluarga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.